warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, Mas TV kembali hadir dengan rangkaian berita yang teraktual dan terupdate. Jumat 14 Februari 2025 bersama saya Neneng Royatul Muawana. Berikut berita utama hari ini. Fakultas Sains UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggelar rapat kerja tahunan di Hotel Nemro Grand Serpong yang bertemakan Raker Fakultas Sains UIN SMA Banten menuju akreditasi unggul. Acara ini dihadiri langsung oleh Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kasubag TU, SPI, dan seluruh jajaran dosen di lingkungan Fakultas Sains. Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Sains Dr. Asep Saifur Rahman MSI menjelaskan beberapa kinerja yang telah dilakukan di tahun sebelumnya, sehingga menciptakan capaian-capaian yang telah diraih dan beberapa program yang sedang dimaksimalkan. Menyambung dengan hal itu, Dekan Fakultas Sains juga mengharapkan adanya perkembangan dari SDM para dosen untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga Fakultas Sains dapat menambah beberapa jurusan yang akan siap dicetuskan. Dengan adanya kemampuan dosen yang unggul, kami akan menciptakan alumni-alumni yang berkualitas. Selain itu, Rektor UIN SMA Banten, Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin MPD, mengapresiasi atas dilaksanakannya raker pertama di tingkat Fakultas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dirinya juga memberikan pesan dengan tagline UIN Banten yang telah direncanakan. Pertama, spirituality, intellectuality, dan professionality. Beralih ke berita selanjutnya. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Pertemuan ini membahas 3 hal penting, yaitu rencana kerjasama, beasiswa, dan kunjungan balasan. Dihadiri langsung oleh Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, dan International Office. Sedangkan dari Kedubes Palestina dihadiri Dr. Zuhair Alsun selaku Duta Besar Palestina untuk Indonesia dan sejajarnya. Dalam pertemuan ini, UIN SMA Banten dan Kedutaan Besar Palestina membahas rencana penandatanganan MOU dengan Palestina pada bidang pendidikan. MOU ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara UIN SMA Banten dan Palestina dalam bidang pendidikan. Rektor UIN Banten, Profesor Wawan Wahyudin juga menawarkan beasiswa penuh kepada 3 mahasiswa Palestina. Beasiswa ini mencakup biaya tiket, visa, living cost, asuransi, UKT, dan izin tinggal. Pertemuan ini juga membahas rencana kunjungan Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia ke kampus UIN SMA Banten setelah Hari Raya Idul Fitri. Rektor mengucapkan terima kasih kepada Kedutaan Besar Palestina atas kesempatan untuk membahas kerjasama dan beasiswa. Beralih ke berita selanjutnya. Wakil Rektor 3 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Profesor Dr. Haji Hidayatullah MPD, melantik organisasi mahasiswa internal kampus tahun periode 2025 di Aula Serbaguna. Acara ini dihadiri oleh Rektor, jajaran pimpinan universitas, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai fakultas dan unit kegiatan mahasiswa. Dalam pesannya, Rektor UIN Banten Profesor Wawan Wahyudin dalam sambutannya menyampaikan pesan penting mengenai pengembangan keilmuan mahasiswa. Beliau menekankan 5 aspek yang perlu ditingkatkan, yaitu spiritualitas, intelektualitas, keterampilan, nasionalisme, dan kedisiplinan. Lebih lanjut, Rektor mendorong mahasiswa untuk mengembangkan intelektualitas melalui berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar negeri. Beliau juga mengingatkan pentingnya menjaga kedisiplinan sebagai kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu. Acara pelantikan ini menandai pengukuhan pengurus baru dari Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiswa tingkat universitas dan fakultas serta 13 UKM. Setelah pelantikan, acara dilanjutkan dengan upgrading yang dihadiri oleh ketua, wakil ketua, dan bendahara dari masing-masing organisasi mahasiswa. Upgrading ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan manajerial para pengurus organisasi mahasiswa. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi pengembangan organisasi kemahasiswaan di UIN Banten.
Dengan pengurus baru yang solid dan program-program yang berkualitas, diharapkan mahasiswa UIN Banten dapat semakin berprestasi dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya. Dalam rangka mengetahui dan menilai kinerja manajemen Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dilakukan penilaian pendahuluan penilaian mandiri pembangunan zona integritas 2024 dengan dihadirkan tim penilai Muhammad Su'bi SAG MM sebagai Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, dan Yudikasi Halawa sebagai pelaksana pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Agama di Aula Fakultas Dakwah. Acara ini dihadiri langsung oleh Rektor, Wakil Rektor 2, Dekan Fada, para Wakil Dekan, Ketua-Ketua Lembaga, Kabag Fada, dan jajaran Fakultas Dakwah di lingkungan UIN SMH Banten. Dalam sambutannya, Rektor UIN SMH Banten menyampaikan bahwa integritas merupakan salah satu budaya yang telah diterapkan oleh lingkungan UIN SMH Banten melalui tagline yang dibuat. Selain itu, Dekan Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dr. Endad Musyadad MA mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada tim penilai yang telah hadir di Provinsi Banten ini. Ini merupakan langkah awal yang sangat penting bagi kita dalam mewujudkan komitmen dan tekad untuk menciptakan lingkungan yang bersih, lingkungan yang transparan, akuntabel, serta melayani dengan sepenuh hati. Sebagai institusi pendidikan tinggi, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadi teladan dalam mewujudkan integritas dan pelayanan yang prima. Zona integritas, bebas korupsi, dan birokrasi melayani bukanlah sekedar label atau tujuan jangka pendek. Ini adalah upaya berkelanjutan untuk membangun budaya kerja yang transparan, efektif, dan efisien yang mengedepankan kepentingan publik, mengurangi praktik-praktik yang merugikan, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Selain itu, Dekan Fakultas Dakwah UIN SMH Banten, Dr. Endad Musyadad MA mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada tim penilai yang telah hadir di Provinsi Banten ini. Dirinya juga menyebutkan bahwa acara ini merupakan langkah awal yang sangat penting bagi kita dalam mewujudkan komitmen dan menciptakan lingkungan yang bersih, lingkungan transparan, akuntabel, serta melayani dengan sepenuh hati. Dekan Fakultas Dakwah juga mengungkapkan bahwa zona integritas bebas korupsi dan birokrasi melayani bukan hanya sebuah label yang direncanakan. Baginya, ini merupakan salah satu upaya berkelanjutan untuk selalu menjaga budaya transparansi, efektif, dan efisiensi yang mengedepankan kepentingan publik, mengurangi praktik-praktik yang kurang baik, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Demikian berita utama hari ini. Saya Neneng Royatul Muawana pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.